Hari ini akan menikah Aris Leonardo Limiarto yang akrab dipanggil Aris, anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari Bapak Dani Limiarto dan Ibu Juna Mulia. Hari ini Aris akan mengambil Wisiani Susanti yang akrab dipanggil Wisi, anak ketiga dari 3 bersaudara dan anak dari Bapak Cap Chung Kin dan Ibu Nyao Li Jin. Ya, sudah ada di hadapan saya Aris dan Wisi. Saya persilakan duduk dulu supaya nggak tegang ya. Well, mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu bahwa hari ini bukan sekedar rancangan manusia, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu merancangkan hari pernikahan ini antara Aris dan Wisi. Kami tahu bahwa mungkin hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi di luar daripada ekspektasi kami. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap berkuasa dalam kehidupan kami. Dan oleh sebabnya kami mengucap syukur hari ini. Walaupun hanya beberapa orang yang hadir, tetapi firman Tuhan katakan 2-3 orang hadir dan berkumpul berdoa demi namaku, maka aku pun akan hadir. Dan kami berdoa meminta Roh Kudus melindungi dan menyertai awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah pernikahan kudus ini. Kami tahu yang terbaik ada di depan daripada pernikahan Aris dan Wisi. Thank you Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Well, gimana Aris, Wisi? Deg-degan? Ini mukanya tegang banget depan saya nih. Akhirnya kita sampai di meja altar ya. Saya lupa apakah saya bilang sama mereka waktu lagi konseling terakhir sama saya. Itu babak semifinal, ini babak final ya. Jadi mengucap syukur ya. Walaupun lagi tengah-tengah kondisi seperti ini, saya merasa hari-hari ini kita jadi dikondisikan untuk bisa kembali kepada apa yang esensi ya. Jadi kembali kepada apa yang mendasar ya. Dalam pernikahan tentunya baik kalau kita bisa punya pesta, tetapi pernikahan bukan tentang pestanya ya. Dan buat kita yang saya sudah menikah, buat papa mama yang sudah menikah juga, apalagi om tante sudah cukup lama ya menikah, tahu bahwa di dalam pernikahan tidak selalu seindah hari pernikahan ya. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Nah, oleh sebab itu izinkan saya memberikan beberapa tips atau beberapa pedoman prinsip firman Tuhan supaya Aris dan Wisi ini bisa menikmati dan menang di dalam pernikahannya ya. Karena Tuhan yang menciptakan pernikahan ya, itu Tuhan yang baik. Bapa kita Bapa yang baik. Nah, sebagai seorang Bapa yang baik tentunya mau kasih gift.
yang baik, kado yang baik sama anak-anaknya ya. Nanti kalau punya anak pasti tahu rasanya. Ya, mau kasih kado yang anaknya suka dan anaknya senang. Dan pasti sebagai bapak yang baik ingin anaknya menikmatinya. Nah, cuma masalahnya begini. Banyak orang masuk dalam pernikahan lupa bahwa pernikahan itu idenya Tuhan. Sehingga yang terjadi mereka pakai cara mainnya sendiri, ya. Padahal ada cara main yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ibarat kita mau main basket, tapi kita paksa main dengan cara bola voli. Ya. Akhirnya yang terjadi chaos. Yang terjadi kita nggak bisa nikmati permainan tersebut. Apalagi yang nonton, ya. Yang main frustrasi, yang nonton juga frustrasi, gitu ya. Nah, Tuhan melihat pernikahan sebuah gift yang Dia ingin berikan untuk kita anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu, saya mau berikan beberapa hal supaya kalian bisa tahu cara mainnya Tuhan dan bisa menikmati pernikahan tersebut. Karena saya percaya bahwa pernikahan kalian ini selain berkat yang Tuhan ingin kalian nikmati, tapi berkat itu bisa tumpah keluar. Artinya orang-orang yang di sekeliling kalian bisa menikmatinya juga. Ya. Salah satu ayat favorit saya di Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Ini Yesus lagi mengajar murid-muridnya. Lalu dia bilang seperti ini. Dia memulai pengajarannya dengan sebuah warning. Menarik. Dia katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Dia bilang ada pencuri nih. Pencuri kerjaannya ngapain? Mencuri, betul? Dan dia selalu mau curi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Ya, saya nggak tahu apakah saudara pernah ngalami kecurian. Saya pernah lagi jalan-jalan di mall, lagi asik ngobrol sama temen. Lalu tiba-tiba saya waktu mau ambil handphone saya sudah nggak ada. Ya, saya ngalami yang namanya kecurian. Nah, pencuri yang handal pasti dia akan menunggu mangsanya lengah, baru dia beraksi. Ya, dia nggak akan datang sama kita lalu bilang permisi, handphonenya bagus ya, boleh saya ambil? Dia tidak akan lakukan seperti itu. Ya, dia akan tunggu kita sampai kita lagi asik ngobrol, lagi lengah, baru dia mengambil yang berharga itu. Ya, nah. Menarik, Yesus mulai dengan sebuah warning ini, bahwa dia mengatakan bahwa I have something good in your life, tapi kamu harus jaga. Karena ada pencuri yang senantiasa tunggu kamu lengah, dan dia mau mengambil sebelum dia akhirnya membunuh dan membinasakan. Dalam konteks pernikahan juga sama. Ya, oleh sebab itu, the best way untuk keep a healthy marriage, cara terbaik untuk bisa sebuah pernikahan tetap sehat, adalah dengan tetap terus mengerjakannya dan menjaganya. Seperti sebuah barang berharga kita jaga, ya. Nah, lalu saya bersyukur kalau Yesus tidak berhenti di situ. Ya, dia nggak hanya sekedar kasih warning, dia melanjutkan ajarannya. Dia bilang, tetapi aku datang, aku referring ke Jesus, ya. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, perhatikan di sini yang dikatakan bahwa yang datang ini bukan tabungan, ya. Bukan mobil bagus. Bukan pekerjaan yang mapan, ya. Dia bilang syaratnya cuma satu, untuk kamu hidup berkelimpahan. Kamu pastikan aku datang. Pastikan Yesus ada di tengah-tengah pernikahan kita. Syaratnya cuma itu. Karena saya percaya bahwa pernikahan yang berhasil, itu bukan karena ada dua pribadi yang perfect. Well, faktanya adalah kita semua bisa membuat yang namanya kesalahan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam pernikahan, mungkin di awal kita masuk pernikahan, kita tidak berniat menyakiti istri atau suami kita. Tetapi karena kita adalah manusia yang masih bisa berbuat kesalahan, terkadang secara tidak sengaja pun kita bisa melukai mereka. Nah, Aris, coba saya ingin kamu ambil waktu pandang Wisi sebentar. Ini mumpung gak banyak orang, jadi setuju sama saya, dia cantik banget hari ini? Harus setuju, karena kalau enggak ini nggak bisa diteruskan nih. Setuju ya sama saya, dia cantik banget, anggun banget, ya, dengan gaun yang luar biasa. Percayalah ada hari-hari mungkin Wisi tidak seanggun di hari ini. Mungkin gaunnya udah nggak muat lagi. Gaun pernikahan saya juga udah nggak muat. Mungkin nanti cincinnya juga udah harus ganti ukuran ya. Ya, ada hari-hari dia tidak akan sanggup ini. Tetapi saya berdoa kamu bisa melihat dia dengan kacamatanya Tuhan. Ya.
Karena kamu menikahi putri kerajaan Allah. Yesus mati buat dia, dan dia berharga di mata Tuhan. Jadi kamu nih lagi mau mengambil seorang putri kerajaan. Dan harapan saya adalah kamu bisa treat her with love and care, sama seperti sebuah barang berharga. Ya, karena di mata Tuhan dia berharga. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Nah, Wisi coba dilihat sebentar Aris. Setuju sama saya, dia ganteng, luar biasa. Semua pria kalau pakai jas biasanya karismanya keluar ya. Ya percayalah, ada hari-hari dia mungkin tidak se-cute atau semenggemaskan seperti hari ini begitu tampan ya. Ada hari-hari kamu pengen cubit dia bukan karena dia lucu, tapi karena dia nyebelin. But again, kamu hari ini akan menikahi seorang putra kerajaan Allah. Dia pun berharga di mata Tuhan. Tuhan mati buat dia. Dia begitu bernilai tinggi. Nah, sebab itu perlakukan dia dengan hormat. Ya, sama seperti kamu menjaga sebuah barang berharga. So itulah sebabnya kenapa Yesus bilang pastikan aku datang. Karena ada hari-hari kamu akan merasa terluka. Itulah sebabnya kamu perlu aku, kata Tuhan. Kamu perlu melihat pasanganmu dengan kacamatanya Tuhan. Karena tanpa sumber kasih itu, kamu akan sulit mengasihi melebihi daripada kekuatan manusia. Ya. Dan saya mau kasih satu prinsip lagi. Saya percaya bahwa pernikahan yang berhasil itu adalah ketika dua pribadi yang menikah berhasil untuk menyesuaikan harapan dengan satu sama lain. Ya. Dan di dalam melakukan itu diperlukan apa yang di sini Paulus tuliskan untuk jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 33 dikatakan seperti ini. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya, ya, seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Dan hendaklah setiap istri berusaha, ya, put effort, berusaha untuk menghormati suaminya. Ya. Jadi prinsipnya ini dalam pernikahan. Suami, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri itu seperti apa sih? Waktu kamu ambil tanggung jawab, memastikan dirimu sehat, itu bentuk mengasihi dirimu sendiri. Kamu inisiatif, kamu ambil tanggung jawab. Sebenarnya buat semua wanita, saya seorang wanita, saya seorang istri, dan saya sempat survei ke banyak wanita juga. Sebenarnya yang wanita butuhkan cuma dua hal. Semua suami biasanya kayak masa cuma dua gitu ya. Bukannya harus ada tas, sepatu, pester dan sebagainya. Enggak, cuma dua. Apa itu? Yang dibutuhkan cuma dua. Istri cuma butuh merasa disayang dan merasa dilindungi. Cuma dua itu aja. Itu yang paling mendasar. Yang lain tas, sepatu, sebagainya itu bonus. Karena percuma kita punya tas, punya sepatu, punya barang-barang branded misalnya, tapi kita nggak ngerasa disayang dan ngerasa dilindungi. Ya. Istri hanya butuh itu. Merasa disayang dan merasa dilindungi. Dan biasanya istri merasa disayang dan merasa dilindungi ketika melihat suaminya mengambil tanggung jawab dalam segala area pernikahan. Mengambil tanggung jawab dalam hal keuangan misalnya. Mengambil tanggung jawab dalam hal membesarkan anak, menentukan nilai. Mengambil tanggung jawab dalam mengerjakan pernikahannya. Ya. Saya termasuk istri yang seringkali, kadang-kadang saya bilang sama suami saya, kamu kok gak pernah bilang I love you sih? Mungkin I'm the only one, atau mungkin om tante pernah ngalamin juga ditanya sama istri ya, kamu gak pernah bilang I love you sih? Oh, I did, saya udah pernah bilang gitu, tapi kok kurang gitu kayaknya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya wanita perlu afirmasi ya, bahwa memang betul suaminya mengasihinya. Ya. So itu yang diperlukan wanita. Nah, apa yang diperlukan pria? Katanya tadi, berusahalah senantiasa menghormati suamimu. Artinya apa? Hormat itu tidak sekedar dikatakan. Ya. Hormat itu seringkali ditunjukkan. Dari apa? Dari gestur kita, dari cara kita berbicara, itu hormat. Kalau seandainya tiba-tiba Pastor Jeffrey atau mungkin Bapak Jokowi deh, saya ambil contoh sedikit ekstrim ya. Tiba-tiba Pak Jokowi muncul di sini. Kita semua akan langsung bersikap hormat. Kita akan langsung berdiri.
menyapa. Ya. Hormat itu seperti itu. Kita tunjukkan dari gestur kita. Nah, di dalam pernikahan pasti ada yang namanya beda opini, beda pendapat ya, dalam melihat sesuatu. Dan percayalah, di dalam pernikahan ada banyak keputusan yang perlu kalian ambil bersama. Dan dalam mengambil keputusan seringkali ada perbedaan pendapat. Nah, istri diperingatkan untuk pastikan kamu selalu menghormati. Di dalam perbedaan pendapat yang ada, pastikan kamu tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau menunjukkan sikap yang tidak hormat. Ya. So itu yang dimaksud sebenarnya. Nah, prinsipnya cuma itu, kasih dan hormat. Sekarang pertanyaan berikutnya yang seringkali saya terima adalah gini, jadi siapa yang harus duluan, Pastor? Harusnya suami kan ya, dia kan kepala ya. Ini kayak ayam sama telur gitu ya. Harusnya dia duluan gitu. Tapi prinsipnya lagi satu lagi adalah ini. Sing waras ngalah. Ya, yang lebih waras di saat itu ngalah. Ngalah aja, it doesn't matter. Karena bukan masalah lagi mau dia duluan atau saya duluan. Kalian sudah jadi satu tim. Ya. Artinya apa? Kalau yang satu kalah, yang lain kalah. Yang satu menang, yang lain menang karena sudah satu tim. Ya. Jadi di saat itu yang lebih duluan ditegur sama Roh Kudus, udahlah kamu ngalah aja, lakukan. You are saving your marriage. Ya. Karena mengalah itu bukan berarti kalah. Seringkali justru orang yang lebih dewasa akhirnya berbesar hati untuk ngalah duluan. Jadi mungkin kalian bisa saling adu jadi yang lebih dewasa. Dengan demikian pernikahan kalian akan luar biasa, bisa dinikmati. So, saya rasa itu aja yang saya mau sampaikan. Hanya beberapa prinsip. Tapi kalau kalian lakukan, saya pastikan kehidupan pernikahan kalian bisa sangat dinikmati. Dan ingat, gak cuma kalian menikmati, tapi orang sekitar kalian pasti akan menikmati. At least, milikilah visi. Suatu hari anak kalian datang sama kalian. Dan mereka bilang seperti ini, Pah, Mah, gimana sih bisa punya pernikahan kayak kalian? Aku pengen punya pernikahan kayak kalian. So have that vision. Ya. Karena apa? Perlu visi. Karena visi itu akan membantu kalian untuk stay on track. Ya, kalian punya visi. So itu tantangan saya buat kalian. Saya harap ini bisa diterima dengan baik. Ya. Dan selamat mengerjakannya di dalam pernikahan kalian. Amin. Amin, Tuhan memberkati. Oke, sekarang kita akan masuk dalam prosesi mereka berjanji di hadapan Tuhan sebelum mereka berjanji dengan satu sama lain. Saya persilakan kedua mempelai untuk bisa bangkit berdiri. Menghadap ke altar dulu. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya perlu bertanya kepada Anda yang hadir di tempat ini, karena Anda adalah saksi daripada proses pemberkatan nikah ini. Apakah ada dari Anda yang di sini menjadi saksi berkeberatan untuk pernikahan ini dilanjutkan? Tidak ada, puji Tuhan. Dan ini ada 3 pertanyaan, saya minta Aris menjawab terlebih dahulu. Bisa dijawab dengan tegas supaya semuanya bisa mendengar jawaban kamu ya. Dan 3 pertanyaan ini berlandaskan firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Salah satu ayatnya tadi sebenarnya saya kutip di khotbah saya sebelumnya. Siap Aris? Siap. Ya. Apakah engkau, Aris Leonardo Limiarto, berjanji untuk mengambil Wisiani Susanti sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, berjanji mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dengan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dari keberadaanmu untuk memimpin, bahkan seperti Kristus rela mengorbankan nyawa dan darahmu? Apakah jawabmu? Ya, siap. Berjanji dan siap. Apakah engkau berjanji untuk menjadi seorang kepala keluarga, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi seorang suami yang setia, bertanggung jawab, melindungi istrimu dalam segala waktu, perkara, peristiwa, pergumulan apapun juga, sejak hari ini sampai selama-lamanya,
sampai pertemuanmu yang kedua dengan Tuhan, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau pada masa yang nanti Tuhan mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia dan berjanji membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar mendidik mereka, menjadikan mereka keturunan ilahi seperti kehendak Tuhan, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Beri tepuk tangan untuk Aris. Sekarang giliran Wisi. Siap Wisi? Oke. Apakah saudari Wisiani Susanti berjanji untuk menerima Aris Leonardo Limiarto sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, bersedia untuk menjadi istri yang tunduk dan hormat, sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Apakah engkau berjanji dengan kelemah lembutanmu untuk menjadi seorang penolong yang setia mendorong, mendukung, menopang keberadaan suamimu, dan juga memberikan doa-doa syafaat kepada suamimu dalam segala waktu, perkara, suka dan duka, sejak hari ini sampai selama-lamanya, sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau pada masa yang nanti Tuhan mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia berjanji untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar mendidik mereka untuk menjadikan mereka keturunan ilahi sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Tepuk tangan untuk Wisi. Ya. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Sekarang saya persilakan untuk kedua mempelai saling berhadapan untuk bisa mengucapkan janji dengan satu sama lain dengan kata-katanya sendiri. Aris sudah punya contekan panjang. Nah, saya minta ini direkam ya. Jadi kalau ada yang lupa bisa nonton lagi apa yang mereka ucapkan di altar. Silakan Aris. Oke, ini buat mulai saya cerita sedikit dulu. Pertama kali ketemu kamu itu pas lagi kita turnamen bola. Ya kita di sana hanya berkenalan saja, nggak ada apa-apa. Setelah itu setahun kemudian aku mulai kita ngobrol-ngobrol, ketemuan, main bareng. Di sana teman bayinya Wisi, Goti, selalu ingetin saya, Riz, ini Wisi luarnya doang kayak harimau, dalamnya tapi kayak Hello Kitty katanya, baik hati. Tapi emang pas abis kenalan lama, emang tampangnya sih judes ya kelihatannya. Tapi abis lihat udah kenal lama, nggak gitu lah nih, orangnya baik kok gitu. Nah dari sana saya mulai berpikir, I think she is the one gitu. Dari kita ngobrol sering-sering, saya dengerin dia, dia punya pemikiran, mindset, cara berpikirnya tuh pas dengan saya gitu. Terus dari sana saya mulai memberanikan diri untuk mendekati dia. Waktu saya deketin dia tuh jual mahal, katanya takut GR katanya. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya memberanikan diri, saya bilang saya siap jalanin hubungan dengan kamu yang lebih serius lagi. Di sana waktu kita pacaran ya banyak ups and down, tapi di saat itu kita selalu bisa manage problem kita semua, kita bisa saling support walaupun ada masalah atau apa, kita saling respect, kita saling appreciate each other. Dan kita juga bisa menjadi pasangan yang apa adanya gitu. Nah di sanalah saya selalu bilang, gue mau nih relationship kayak gini, gue seneng banget gitu. Di sana ini relationship that what I want gitu. Nah di sana makanya aku bisa sayang banget sama kamu, and I thank you for that. Makanya dari semua itu selalu saya bilang, I think you are the one gitu. Okay, from this day onward, saya Aris Leonardo Limiarto mengambil Wisiani Susanti sebagai istri saya yang sah satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Dan saya berjanji akan selalu mencintai kamu dan tidak pernah marah. Saya berjanji akan menghormati kamu sebagai teman, sepadan, my partner in love and life. Saya akan berjanji berusaha menjadi kepala keluarga yang baik.
untuk keluarga kita dengan mengutamakan Tuhan dan cinta kita. Saya berjanji akan membuat kamu nyaman dan selalu support kamu. Saya berjanji akan selalu mendengarkan kamu walaupun saya tidak setuju dengan kamu. Saya juga berjanji akan mencintai anak kita berdua walaupun anak kita bandel minta ampun. Okay, so we see I'm the luckiest man and I can imagine growing old without you. For better or worse, for richer or poorer, in sickness and health, I promise I will love you for all the rest of my life. Beri tepuk tangan untuk Aris. Sekarang giliran Wisi. Kalau hari ini kita ada di sini, aku tuh percaya ini semuanya karena rencana Tuhan. Kalau mungkin kemarin kita udah postpone beberapa kali, tapi tuh aku percaya hari ini Tuhan kasih hari yang baik buat kita pemberkatan hari ini. Hari ini saya Wishyani Susanti menerima engkau, Aris Leonardo Limiarto, sebagai suami saya satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Aku mau thank you sama kamu. Kalau kamu selalu sabar sama aku, mungkin kalau kadang-kadang aku marah-marah kan kamu bilangnya aku suka ngegas gitu, tapi kamu tuh selalu slow. Terus aku mau thank you karena kamu tuh bisa selalu jadi orang yang selalu bisa kasih solusi buat aku. Kalau misalnya kita setiap kali ada masalah apapun, kamu selalu bisa kita selesain gitu. Kamu mau selalu jadi teman diskusi. Aku juga mau thank you, kamu selalu support aku dalam hal apapun yang aku lakuin. Kamu pokoknya selalu dukung aku. Dan satu hal, thank you kalau kamu selalu komit sama aku dari sebelum kita pacaran, dari baru pertama kali kenal sampai pacaran, sampai kita decide buat married. Kamu selalu komit dan selalu kasih yang terbaik, dan itu gak pernah berubah. Hari ini aku mau berjanji kalau aku mau jadi istri yang selalu menghormati kamu sebagai suami, kepala keluarga, dan juga ayah dari anak-anak kita nanti. Aku selalu mau support kamu, selalu mau dukung apapun yang kamu lakuin. Aku mau selalu ada di samping kamu. Aku juga mau percaya kalau kamu bakal bawa rumah tangga kita selalu dalam Tuhan. Dan aku mau menerima kamu di saat kamu sakit maupun sehat, dan di saat senang maupun susah. Thank you for loving me. I love you. Beri tepuk tangan untuk Wisi. Wow, luar biasa. Oke. Janji sudah diucapkan. Sekarang mereka akan saling bertukar cincin. Ini punyanya Wisi. Ini punyanya Aris. Seperti bentuk cincinnya, tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Ini adalah simbol ikatan cinta yang seharusnya ada dalam pernikahan. So, saya persilahkan mempelai pria untuk menyematkan cincin terlebih dahulu di jari manis calon istri. Harusnya masih muat ya. Sekarang Wisi bisa menyematkan cincin di jari manis calon suamimu. Puji Tuhan, muat. Beri tepuk tangan untuk mereka. Cincin sudah disematkan. Sekarang kita masuk dalam prosesi yang terpenting karena mereka akan didoakan dan diteguhkan menjadi menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Saya persilakan untuk kedua mempelai bisa berlutut menghadap altar. Ya, kita akan mendoakan mereka. Mari kita arahkan hati dan tangan kita ke arah mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berdasarkan janji yang disampaikan kedua anakmu kepada Engkau sebagai Tuhan, dan berdasarkan janji yang mereka ucapkan di antara kedua mempelai ini, biarlah Tuhan yang memampukan kedua mempelai ini untuk bisa membuktikan janji nikah mereka di dalam perjalanan pernikahan mereka. Tuhan sendiri yang membungkus setiap janji kedua mempelai ini dengan kuasa darah anak domba Allah.
di hadapan Tuhan, orang tua, di hadapan keluarga, dan jemaatnya sebagai saksi, dengan otoritas yang ditaruh di pundak saya sebagai hamba Allah, pada hari ini, hari Sabtu 26 September 2020, hamba mempersatukan dan meneguhkan engkau, Aris Leonardo Limiarto dan Wisiani Susanti, sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan oleh kuasa darahnya dan kuasa nama Yesus Kristus Tuhan tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun juga. Pernikahan ini suci, kudus, kekal, dan mulia adanya. Tuhan, hamba berdoa untuk Aris sebagai kepala keluarga, biar engkau yang memampukan dia menjadi teladan, menjadi contoh untuk istri dan anak-anaknya kelak, sehingga dia mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, memimpin keluarga ini dengan hikmat yang datang dari surga. Mampukan dia menjadi ayah yang luar biasa kelak, sehingga anaknya bangga, istrinya bangga melihat dia dan memiliki dia sebagai suami dan ayah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati benih yang dalam hidupnya, biar ada generasi bintang muncul daripada keluarga ini. Dan kami berdoa juga untuk Wisi sebagai istri. Roh Kudus, kau sanggupkan dia untuk memiliki roh yang lemah lembut, yang selalu mendukung suaminya, menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak yang luar biasa. Biar dia juga dikenal sebagai istri yang sangat mengasihi suami dan anak-anaknya. Dan suaminya boleh bangga, dan anak-anaknya boleh bangga memiliki istri dan ibu seperti dia. Terima kasih Tuhan, urapi mereka, mampukan mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat dan terang kemanapun mereka pergi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan berdiri. Silakan saling berhadapan. Ini waktu yang sudah ditunggu-tunggu karena kalian sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Silakan buka cadar istrimu, Aris. Pelan-pelan. Oke. Bisa dipandang dulu, Wisi. You ready? You may kiss your bride. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ya. Gimana fotografer, udah happy? Happy. Biasanya di saat ini yang menentukan fotografer ya. Oke. Sekarang sudah sampai di akhir. Nah, saat ini saya berikan kesempatan untuk kedua mempelai untuk bisa menghampiri orang tua dan mengucapkan terima kasih karena firman Tuhan juga mengajarkan pada kita untuk kita selalu hormat dengan orang tua kita. Oleh sebab itu, saya persilahkan Aris menghampiri kedua orang tuamu, ditemani oleh Wisi, nanti bergantian setelah itu ke orang tua Wisi. Silakan. Thank you Dedi udah besarin sampai sekarang. Sampai sejauh ini udah sekolahin jauh-jauh. Kadang kurang ajar. Tapi ya selalu sayang Dedi. Udah ngajarin yang benar, udah sampai sekarang juga udah selalu ngajarin yang benar, bisa bedain mana yang benar mana yang salah, selalu dukung, selalu support dan lain-lain. Udah thank you Mami, selalu sayang Mami.
Papi thank you udah gedein aku dari aku kecil sampai aku sekarang, selalu kasih yang terbaik buat aku. Sekarang aku sama Aris mau punya rumah tangga sendiri. Mami sama Papi doain buat kedepannya. Mami Papi jangan sedih kalau misalnya aku pindah, kan aku nanti bakal sering main. Aku cuma mau bilang kalau kadang-kadang mungkin aku suka kecewain, tapi aku selalu sayang Mami sama Papi. Oke, that was beautiful. Sekarang kita sudah hampir sampai di akhir acara ini, tapi izinkan sebelum kita menutup, saya berikan surat pernikahan yang sah dengan sebuah Alkitab atas nama Jakarta Praise Community Church. Silakan diterima. Berdoa firman Tuhan ini bisa menjadi fondasi ya di atas di mana kalian bisa membangun rumah tangga kalian kelak. Amin. Oke, kita sudah sampai di akhir daripada acara ini. Saya persilakan untuk semua bisa bangkit berdiri. Kita mengawali dengan doa dan kita akan mengakhirinya juga dengan doa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk ibadah pemberkatan nikah kudus ini boleh berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Terima kasih karena ini adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Aris dan Wisi. Berdoa supaya mereka terus boleh mengingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka di dalam pernikahan mereka. Bantu mereka Tuhan untuk bisa mengerjakan pernikahan mereka dengan baik. Roh Kudus urapi mereka, beri mereka hikmat. Kami percaya bahwa yang terbaik ada di depan hari-hari pernikahan antara Aris dan Wisi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan the rest of the day to you. Ada hal-hal yang mungkin akan dilakukan Aris dan Wisi sebagai keluarga, dan kami tahu Engkau tidak berhenti bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan jemaat yang kasih Tuhan, sebelum Engkau kembali melakukan aktivitasmu masing-masing, adalah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada surga, berkat dari Bapa di surga yang baik, dan juga penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya menyertaimu, dan juga penyertaan tuntunan Roh Kudus yang manis memimpin hidupmu. Terimalah berkat ini, menjadilah berkat kemanapun Engkau pergi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Well, mau saya pegangin dulu? Ya, sekarang bisa menghadap jemaat. Oh iya. Oh, sebelum itu ada satu step yang saya lupa untuk lakukan. Kalian perlu melakukan perjamuan kudus dulu sebagai suami istri. Ya, jadi saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk sebentar. Izinkan saya melayani mereka untuk bisa melakukan perjamuan kudus. Berkata sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, yaitu mengucap syukur atasnya, memecahkannya berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagimu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah roti ini dalam nama Yesus. Juga yang mengambil cara sudah makan berkata cara ini adalah perjanjian baru yang berkaitan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
akan menghadap ke jemaat. So may I present to you the newest couple, the hottest couple in town, Mr. and Mrs. Aris Leonardo Limiarto. Beri tepuk tangan untuk mereka. Sekarang sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Oh, foto dulu ya.